Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Romo dan teman-teman. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu klasifikasi tingkat harga ponsel menggunakan jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Perkenalkan, nama saya Herudionus Pranugra dengan NIM 22534110001. Dan saya Stefan Saputra dengan NIM 225314022. Saya Anselm Serik dengan NIM 225314035. Next. Nah, pada presentasi kali ini akan dijelaskan bagaimana jaringan saraf tiruan digunakan untuk mengklasifikasi harga ponsel berdasarkan spesifikasi teknis, fitur. Nah, model dilatih menggunakan algoritma backpropagation dan diuji dengan beberapa arsitektur untuk menemukan hasil terbaik. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan akurasi confusion metric dan F1 score untuk menilai kinerja model secara menyeluruh. Nah, rumusan masalahnya adalah bagaimana membangun model jaringan saraf tiruan menggunakan backpropagation untuk mengklasifikasikan harga ponsel berdasarkan fitur-fitur teknis. Lalu, bagaimana mempengaruhi variasi arsitektur jaringan, jumlah neuron, dan layar tersembunyi terhadap akurasi dan performa model dalam proses klasifikasi. Lalu, seberapa baik akurasi dan generalisasi model CST dalam memprediksi kategori harga ponsel yang dievaluasi melalui metrik seperti akurasi F1 score dan confusion metric. Tujuannya adalah membangun model jaringan saraf tiruan berbasis algoritma backpropagation untuk melakukan klasifikasi kategori harga ponsel berdasarkan data spesifikasi teknis, mengevaluasi pengaruh variasi arsitektur CST terhadap performa model dan proses klasifikasi. Lalu menemukan konfigurasi JSC yang belum optimal, ditinjau dari akurasi, validasi, dan metrik evaluasi lainnya seperti confusion metric dan classification report. Nah, manfaatnya adalah pertama bagi masyarakat umum memberikan gambaran bagaimana spesifikasi teknis mempengaruhi harga ponsel yang dapat membantu konsumen dalam membuat keputusan pembelian berdasarkan keputusan dan spesifikasi. Lalu, bagi pengembang produk atau industri, menjadi acuan bagi produsen atau tim riset pasar dalam memetakan harga produk berdasarkan fitur teknis secara otomatis dan berbasis data. Lalu, bagi pengembang ilmu pengetahuan, memberikan kontribusi nyata dalam penerapan CST, khususnya backpropagation seperti algoritma yang kita pakai kali ini pada masalah klasifikasi dunia nyata. Lalu, menjadi studi praktis untuk menghubungkan teori CST dengan implementasi di dunia nyata. Nah, untuk metodologi data akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Erik. Metodologi data yang kita menggunakan mobile price classification yang ada di Kaggle. Kemudian pada Kaggle tersebut ada 20 fitur numerik termasuk RAM, baterai power, terus dan lain sebagainya. Kemudian metodologi dan metode alur. Metodologi JST multilayer perceptron sama backpropagation optimization Adam, aktivasi relu hidden softmax output. Alurnya kita akan masukkan preprocessing dulu, kemudian kita lalu lanjut pada tahap normalisasi min max, kita menggunakan min dan max. Kemudian ada split data, 2 atau 3 kali training, kemudian 1 atau 3 kali testing. Kemudian yang keempat ada eksperimen arsitektur 3264. Kemudian kita menggunakan trainingnya itu 50 epoch, evaluasi akurasi, F1 score, confusion matrix. Kemudian di hasil rekap akurasi kita ini model A itu memiliki 32 neuron.
ya, dengan akurasi validasinya itu 91%. Kemudian di model B itu 64 neuron, akurasinya 93%. Di model C ada 64 dan 32 neuron, akurasinya ada 94%. Kemudian di model D itu ada 128 dan 64 neuron yang mencapai akurasi 94,45%. Dari model A sampai model D ini, akurasi ini meningkat secara bertahap dari 91, 93, 94, kemudian ke 94,45%. Untuk akurasi tertinggi sendiri ada di model D, Arsita memiliki 128 dan 64 neuron dengan akurasi tertinggi 94,45%. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah neuron dan layer tersembunyi berpengaruh positif terhadap performa model, meskipun peningkatan akurasi mulai melambat pada arsitektur yang lebih besar. Lalu hasil grafik dan confusion matrix. Dalam confusion matrix model A, hasil yang didapat ini sudah ukuran di mana label 0 sudah diprediksi sebagai 0 walaupun masih salah memprediksi. Di mana model A ini hasil prediksi cukup akurat, tetapi masih ada beberapa kesalahan, terutama di tabel nomor 2. Sedangkan pada model B, confusion matrix model B ini hasil dapat membaik dari model A. Kesalahan prediksi pada label 2 lebih sedikit yang dibanding dengan model A sebanyak 17. Ini membuktikan bahwa arsitektur dengan 64 neuron ini memberikan peningkatan yang cukup signifikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan teman kita, Mas Stefanus. Nah, selanjutnya untuk hasil grafik convolution matrix pada model C yang menggunakan berapa tadi? Eh, 64,32 neuron itu tadi kita lihat sebelum itu 94% ya akurasi validasinya. Tetapi setelah kita melihat confusion matrixnya ternyata ada miss di dalam prediksinya. Seperti saat memprediksi label 2 dia terjadi kesalahan 14 kali. Seperti sebelumnya di saat model B dia mengalami kesalahan prediksi yang lebih kecil dibanding model C. Padahal akurasinya lebih tinggi dibanding model B. Nah, itu bisa disebabkan karena terjadi overfitting yang menghasilkan hasil prediksi itu kurang baik. Semakin dekat nilai akurasi mendekati 1 atau 100, terus semakin besar juga kemungkinan hasil prediksinya terjadinya overfitting. Nah, selanjutnya untuk model D. Nah, di model D ini justru semakin parah. Walaupun akurasinya semakin tinggi, 94,45%, tetapi hasil prediksinya menunjukkan kebalikannya, justru lebih jelek dibanding model A, B, dan C. Sini dalam melakukan prediksi beberapa kali model D ini melakukan kesalahan. Seperti saat memprediksi label 2, label 3, itu melakukan kesalahan sebanyak 21 kali dan 10 kali. Ini juga jadi alasan mengapa semakin tingginya akurasi belum tentu hasilnya semakin baik. Karena disebabkan overfitting. Next. Nah, kesimpulannya, penerapan jaringan syaraf tiruan CST dengan algoritma Black Propagation terbukti efektif untuk mengklasifikasikan harga ponsel berdasarkan spesifikasi teknis, seperti RAM, baterai, dan beberapa fitur yang tadi digunakan. Meskipun arsitektur kompleks seperti 128,64 neuron dan 65,32 menunjukkan akurasi validasi yang tinggi, tetapi model sederhana yang hanya menggunakan 64 neuron itu yang tadi model B itu menghasilkan prediksi yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa arsitektur lebih kompleks tidak selalu lebih baik. Evaluasi menunjukkan bahwa model B memiliki keseimbangan antar kelas dan generasi yang baik. Oleh karena itu, pemilihan arsitektur CST harus mempertimbangkan tidak hanya akurasi,
tidak hanya akurasi, tetapi juga stabilitas dan kualitas prediksi. Next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.